Halo YouTube, kembali lagi di sedang gerimis. Wow. Oke. Selamat hari Natal bagi Anda yang merayakan. Saya tak di tempat terpencil menikmati jatuhnya air. Oke. Kali ini nggak ada materi apa-apa sih, hanya menikmati alam dan menghabiskan waktu. Oh, ini keren ini. Oh, pohon beringin. Ya, pohon beringin ini. Whatever. Bagi Anda, saya agak bingung. Orang trading udah profit kok ngurusin trading aja. Kalau Anda mentor oke sih, nggak apa-apa. Tapi jika trading dibuat seluruh waktu dibuat untuk trading, itu buang-buang waktu. Yakin? Why? Jika Anda sudah mencapai konsisten lah. Oke, nggak perlu fantastis. Sudah konsisten gitu aja. Loh, kenapa harus dipenjara oleh trading? Ke alam bebas. Oke. Saya harap HP saya nggak apa-apa kena air. Alah, rusak, beli lagi, gampang. Oke. Nggak ada materi spesial hari ini, hanya menikmati hujan di rimba di kebun, menikmati hujan dan duduk dengan saya. Oke, kita cari tempat untuk duduk. Ada pohon bambu. Oke, where it is? Oke. Set. Saya paling favorit loh suasana kayak gini. Di alam bebas, gerimis ini ya, nggak hujan sih, gerimis. Sendirian, nggak tahu kalau ada makhluk astral. Cheese. 25 Desember. Yang lain pada di kota sibuk ngurusin pekerjaan. Ya ini, oh, cuti bersama ya ini ya. Saya lupa. Saya itu suka lupa hari loh.
Saya itu suka lupa hari apa itu suka lupa. Kenapa? Karena saya nggak terikat oleh sesuatu yang pekerjaan yang bertarget. Oke. No, nggak ada spesial materi kali ini, hanya duduk di hutan. Wow. Ini tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Saya tanam ini. Yang kemarau itu loh, yang kemarau agak lama itu tahun kemarin. Ternyata sudah segini. Tahu nggak apa yang, siapa sih dengan keadaan ekonomi paling aman? Kalau menurut saya, orang dengan ekonomi paling aman adalah orang yang bisa makan dari hasil tanamannya sendiri. Kalau Anda di desa, Anda punya 1 hektar lahan, yang separuh Anda tanami padi, yang separuh Anda sayur-sayuran buat lauk pauk. Itu setahun, Pak. Turah, sisa itu dimakan setahun, sisanya baru dijual. Itu titik finansial yang aman kalau saya sih itu. Why? Karena tidak terlalu peduli tentang masalah keuangan. Loh, kenapa petani ya kok tidak terpengaruh masalah keuangan? Gini, kalau cara saya ya, tanami padi, sawah, tanami padi, 1 tanpa pestisida, nggak perlu dengerin omongan orang, nggak panen atau nggak apa, lalu tanpa pestisida. Bibitnya nggak beli, bibitnya adalah sisa dari panen tahun lalu. Orang dulu kan gitu ya, nggak ada itu beli, nggak ada. Yang ada adalah hasil panen yang lalu, dipilih benih-benih yang terbaik lalu untuk ditanam lagi. Kalau nanti keserang orang ya wes. Serang orang, keserang apa ya wes. Saya nggak pati meributkan tentang itu. Panen rapanen bah, gitu kan. Saya tetap makan kok. Oh. Silakan komentar di bawah, keadaan hidup seperti apa sih yang Anda mau itu. Bagi Anda yang lulus sekolah, lulus kuliah, ke dunia kerja, yang pertama yang harus Anda tahu adalah permainan apa yang akan Anda mainkan. Ketika Anda lulus sekolah, lulus kuliah, itu permainannya, judulnya Anda harus tahu.
judul permainan di dunia nyata itu satu. Just one. The game of power. Permainan kekuasaan. Tuh. Jadi persiapkan diri Anda. Tuh. Everything is about power. Ketika Anda lulus, Anda kerja, ya wes. Anda lihat di situ ada politik, the game of power ya. Uang itu sebenarnya hanya ukuran dari power kita secara duniawi ya. Secara duniawi. Semakin banyak uang Anda itu ukuran power Anda. Kalau panjang kan ukurannya pakai penggaris tuh ya. Kalau berat pakai timbangan. Nah, kalau power, kekuatan itu diukur pakai apa? Pakai uang. Tuh. Tuh, the game of power. Ketika Anda lulus, wes jelas pasti persaingan, everything about that. Anda daftar di dunia kerja, ada persaingan di dalamnya, ada beberapa orang yang dekat sama bos, gajinya dia lebih tinggi dari Anda, padahal dia santai-santai. Yes, something like that. Tuh. Nah, apakah dunia harus selalu seperti itu, Pak? Apakah dunia harus selalu penuh dengan saling mangsa seperti itu? No, tidak. No. Kalau yang saya katakan tadi adalah dari sudut pandang orang umum, ya seperti itu. Why? Kenapa? Karena tiap orang punya ketidaksadaran masing-masing. Ketidaksadaran tentang apa? Ketidaksadaran tentang identitas dirinya yang sesungguhnya. Why? Dulu kita bicara evolusi ya. Dulu protozoa itu dia tidak bisa hidup tanpa dapat energi dari luar. Makhluk pertama entitas hidup di bumi pertama. Kita bicara apa? Teori evolusi. Itu dia bisa hidup dari memangsa entitas lain, nyari asam amino itu. So evolusi berlanjut, itu jadi kebiasaan yang sangat mengakar. Evolusi berlanjut, saling mangsa. Nah, semakin evolusi berjalan, saling mangsa ini, sifat saling mangsa ini itu berubah seperti area kekuasaan, persaingan, itu hanyalah turunan dari saling mangsa itu, sifat saling mangsa itu. Dan itulah dasar ego kita. Ego manusia itu didasari oleh evolusi kebinatangan. So, dasar dari ego yaitu bahwa dia tidak bisa hidup tanpa entitas lain, tanpa memangsa entitas lain, mengambil energi dari yang lain. Tuh, ego. Nah, semakin kesini semakin kompleks. Tuh turunannya itu.
ada rasa takut, takut kekurangan, itu adalah sifat ego. Jadi kalau Anda punya rasa takut, itu wajar. Why? Karena itu adalah sudah warisan dari si ego kita. So, ego kita itu takut, marah, itu sifat ego. Marah, sifat marah itu dapat dari mana? Sifat marah itu berasal dari keinginan untuk membunuh. Membunuh untuk apa? Untuk memangsa. Kalau Anda baca teori Freud, Sigmund Freud itu, karena ada dua sifat itu, baik dan jelek. Nah, yang jelek itu kalau nggak salah Thanatos, the death instinct. Tuh. Nah, saya kan ada di rumah ngingu ikan di akuarium. Ikan predator. Tuh, yang dari Kalimantan tuh, yang warnanya merah. Nah, yang lucu adalah ikan saya yang di akuarium itu, dia nggak bisa dicampur. Jadi kalau dia dicampur dengan ikan sejenis, akan saling duel gitu. Ada teritorial di akuarium. So, jika Anda merasa bahwa dunia adalah persaingan yang saling mangsa, lalu kan timbul pertanyaan, kalau dunia itu hanya saling mangsa, lalu kenapa harus ada manusia? Bener toh? Binatang loh tahu, binatang saja saling mangsa. Kalau manusia diciptakan untuk saling mangsa, untuk apa? Bener ya? Binatang lo tahu, sudah tahu saling mangsa, insting mereka. So, manusia diciptakan dari Homo sapien. Guru saya itu bilang, Homo sapien ada bukan untuk mandek di sini, tapi untuk melanjutkan ke Homo spiritus, katanya. So, bagaimana kita menyikapi si ego ini? Why? Ego adalah warisan nenek moyang itu. Nah, tanpa ego kita juga nggak bisa sampai sekarang. Jadi untuk mengatasi si ego tidak bisa kita musuhi. Ini perbedaan orang yang tahu, apa perbedaan orang yang dikuasai oleh insting hewani, ego itu, dan orang yang telah evolve to higher being. What? Oh, bird, ada manuk. So, apa bedanya? This rahasianya.
Orang yang dirunning oleh ego, dia menganggap ego itu adalah dirinya. Nih, orang yang dikuasai oleh ego, dia merasa dia adalah si ego itu. Saya Daud. Nah, kalau saya merasa saya adalah Daud, berarti saya sedang dirunning oleh si ego. Tuh, saya adalah tubuh saya. Saya adalah Daud Notonegoro. Itu ego. Orang yang telah evolve to higher being, dia bisa pisah. Ciri-cirinya, mereka bukan ego. Mereka paham bahwa ego hanyalah suatu kendaraan. Ada yang bilang ego adalah nafsu. So, ego hanyalah sebuah kendaraan untuk menghantarkan kita pada evolusi saat ini. Titik. Ego. Orang yang dikuasai insting hewani, ketika dia marah, dia marah. Saya ulangi kata-kata saya. Orang yang dikuasai ego, ketika dia marah, dia marah. Ketika dia sedih, dia sedih. Ketika dia gembira, dia gembira. Itu yang dikuasai ego. Terus orang yang sudah lepas dari cengkraman si ego itu bagaimana? Ketika dia marah, dia merasakan si ego marah. Ketika dia seneng, dia merasa bahwa ego seneng. Itu dinamakan sunat spiritual. Jadi ketika, contoh gini deh, ketika Anda marah, kalau Anda kalut, kalau Anda hanyut, Anda merasa bahwa Anda yang marah. No. Padahal sebenarnya yang terjadi, ego pada diri Anda merespon ancaman sehingga dia mengeluarkan reaksi, entah ingin berkata-kata kasar, ingin mukul seseorang, ingin membunuh. Tuh. Jadi Anda melihat ego itu sudah jadi orang lain. Anda sudah bukan Anda. Coba deh praktekkan ini. Ketika sedih, katakan seperti ini. Oh, Daud merasa dia sedih. Ketika seneng, oh Daud sedang merasa dia seneng. Itu awal evolusi yang lebih lanjut, bahwa kita bukan ego kita. Sosial di mana manusia hidup sekarang, sosial ini kita mengajarkan, kita diajari bahwa kamu itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu adalah tubuh. Ketika kita kecil, kita diajari bahwa kita bisa memiliki uang. Ketika kita kecil, kita diajari bahwa kamu adalah tubuh ini. Tuh. So, kumpulan-kumpulan itu menjadi sebuah keyakinan. So, dunia yang kita lihat sekarang
hanyalah perjuangan-perjuangan kosong. Kebanyakan. So, yang Anda lihat, orang ingin kaya, orang ingin sukses. No. Oke deh, Anda yang merasa sukses, yang dulu penghasilan Anda ratusan ribu sampai puluhan ratusan, tuh lumayan sukses ya, sebulan dapat segitu. Saya tanya, apakah tidur Anda lebih nyenyak? Apakah Anda sudah terlepas dari ketakutan? Hehehe. Sudah kan? Nih. Ternyata sukses pun bukan jawaban untuk segala kegalauan Anda. Anda galau, Anda takut, Anda punya ketakutan, Anda punya bla 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 bla. Ketika sukses, loh kok masih ada ketakutan itu? Kok masih takut masa depan? Dulu saya mengkhawatirkan saya mau makan apa. Sekarang saya mengkhawatirkan kenapa omset saya nyungsep. Dulu saya ingin penghasilan UMR, tapi setelah UMR saya ingin lebih. Setelah punya perusahaan, bingung. Kalau omset turun, kalau omset naik juga bingung. Bagaimana bisa mempertahankan omsetnya atau bagaimana bisa naik lagi. So you see, the game of power is the dead end. Permainan power, permainan kekuasaan itu dead end, itu jalan buntu. Oke, fine, Anda bisa ngomong saya bullshit, saya bla bla bla, but it's fact, fakta. No, Anda nggak bisa lari dari ketakutan, nggak bisa lari. Why? Siapa ya guru yang bilang kayak gini? Oh, kesuksesan itu sangat dipuja. Why? Karena orang-orang beranggapan bahwa bisa bersembunyi di balik kesuksesan. Look, orang-orang mengira bahwa bisa bersembunyi di balik kesuksesan. Bersembunyi, bisa lari. Lari dari apa? Dari ketakutan-ketakutan mereka. Apakah ada solusi? Solusinya itu sudah digembar-gemborkan oleh banyak orang, banyak tradisi, sudah diajarkan oleh para orang-orang suci, para orang-orang yang tahu. Bagi Anda yang beragama Islam, Anda tahu kan doa yang Allahumma antas salam itu? Ya itu. Ya Tuhan sendiri itu. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri adalah keselamatan. Kedamaian ada di Tuhan. Sumber kedamaian. Dialah kedamaian. Dialah sumber kedamaian. Dari Dia kedamaian dan kepadanya lah pula kedamaian akan kembali. That's it. Di agama lain ada juga pastinya. Pasti ada. Jika kita mau teliti, semuanya poin dari penderitaan, poin dari apapun itu sebenarnya untuk jika kita lihat
semuanya, seluruh penderitaan yang kita alami, seluruh kekhawatiran, seluruh ketakutan, itu sebenarnya baik loh. Kalau dilihat hakikatnya, mereka adalah dorongan-dorongan untuk membawa kita kembali padanya. So, seluruh makhluk, seluruh pohon, seluruh ini, segalanya, mereka terdorong untuk kembali pada sumbernya. Mau pencapaian fisik macam apapun, yes, kata Buddha kayak gini, kurang lebih ya, memang menyenangkan mengejar hal fisik. Tapi kalau Anda berharap Anda mendapatkan sesuatu dari fisik, berarti Anda sedang dalam ilusi. So, it's fun, man. Dapat uang, dapat duit. I love money. Ego si Daud ini masih tertarik glamorisasi, masih tertarik naik mobil mewah, masih dong. Saya masih suka makan makanan lezat, suka. I love this thing. Saya masih suka wanita, saya masih suka. Tapi yang suka ini tadi adalah ego. Daud, Daud. Yang ingin kuasa ya Daud ini sendiri. Oh, lihat hujan. Hujan adalah berkah. Oke. Ada yang komen tuh di channel saya. Pak, meditasi itu apa, Pak? Meditasi itu apaan? Meditasi itu simpel sebenarnya. Meditasi itu sadar. Meditasi bukan ketika Anda duduk macam Padmasana, macam lotus bersila, no. Itu hanyalah cara duduk si Sang Buddha. Orang yang duduk seperti itu belum tentu meditasi. Meditasi itu apa? Sadar. Sadar bahwa oh, hujan loh. Oh, lagi mendung. Oh, lagi panas. Oh, lagi marah loh. Oh, lagi seneng loh. Oh, lagi sedih. Oh, lagi merasa terancam si Daudnya. Simpel toh meditasi. Sadar. Banyak orang yang membledrukan mencampur adukan meditasi dengan hal-hal mistik. Well, jika niat Anda ke hal-hal mistik, kesaktian, is up to you, but in the end itu hanyalah main-main dan bukan yang sejati. Intinya meditasi itu apa? Sadar di sini sekarang. Masa lalu nggak ada, masa depan nggak ada. Sorry para motivator, saya tahu kenapa Anda nggak setuju dengan saya. Poin Anda adalah poin motivasi, motivator terutama di perusahaan-perusahaan pengejar omset adalah dengan mempromosikan ketakutan, membangkitkan ketakutan di hati orang-orang supaya bisa kerja keras. That's the point. Tuh,
But saya nggak setuju dengan itu. No. Di sini dan sekarang. Yang lainnya hanyalah hipotesis. Nggak perlu bermain-main dengan logika. No. Logika itu terkadang membutakan. Logika jadi hijab kita. Oh. Makin lama makin deres ya. But don't worry. Wah, di masjid, masjidnya udah bersuara. Oke. Mari kita sadar. Wah, ini tripodnya piye? Oke, let's duduk menikmati hujan. Sandal saya copot.
Oke. Sudah setengah jam. Thank you.